Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar nama Abdul Wahhab Asy? Mungkin tidak. Tapi tahukah Anda bahwa di balik sejarah modern Arab Saudi, di antara lembaran sastra dan perkembangan pers di Hijaz, ada sosok ulama dan jurnalis hebat, putra Aceh, yang hampir terlupakan oleh bangsanya sendiri? Ia bukan hanya pendiri surat kabar swasta pertama di Makkah, tetapi juga peletak dasar dunia sastra Arab modern. Seorang Aceh yang tumbuh di Makkah, menulis dengan pena, berpikir dengan hati, dan menginspirasi dengan laku. Dalam video kali ini, kita akan menyusuri jejak langkah Abdul Wahhab Asy, tokoh brilian yang semestinya diabadikan dalam sejarah Nusantara dan dunia Islam, namun justru terkubur dalam senyap. Jangan lewatkan kisah luar biasa ini, karena ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang identitas, harga diri, dan warisan bangsa. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh Harmony. Dalam sejarah panjang interaksi antara dunia Melayu Nusantara dengan pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah, terdapat nama-nama besar yang menjadi penghubung dua dunia, Timur dan Tenggara. Salah satunya adalah sosok cemerlang yang kini nyaris terlupakan di tanah kelahirannya, Abdul Wahhab Ibn Ibrahim Al-Asy, seorang tokoh terkemuka yang berkiprah besar dalam dunia kesusastraan dan jurnalistik modern di Hijaz, kawasan barat semenanjung Arab yang kini menjadi bagian penting dari Kerajaan Arab Saudi. Lahir pada tahun 1905 Masehi, tepatnya tahun 1323 Hijriah, di sebuah rumah yang dikenal sebagai Dar Al-Asy, yang berarti rumah Aceh, di distrik Al-Syamiyah, Makkah. Abdul Wahhab merupakan anak dari Syaikh Ibrahim Al-Asy, seorang ulama dan pemuka masyarakat Aceh yang menetap di Tanah Suci. Lingkungan tempat tinggal mereka, yang disebut Rumah Aceh, bukan hanya sekadar tempat berlindung fisik, tetapi juga menjadi simpul penting budaya dan spiritual yang menghubungkan komunitas perantau Aceh dengan tanah kelahiran mereka yang jauh di seberang lautan. Ayahnya, Syaikh Ibrahim Al-Asy, adalah sosok berpengaruh di kalangan jamaah dan diaspora Aceh di Makkah pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ia mendirikan sebuah kutab, atau sekolah dasar Quran tradisional, yang diberi nama Kutab Asyiyah. Kutab ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan anak-anak dalam menghafal dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter Islami yang kuat di tengah hiruk-pikuk Makkah, kota yang saat itu menjadi magnet intelektual dari berbagai penjuru dunia Islam. Pada masanya, Kutab Asyiyah dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan dini yang paling berpengaruh di Makkah, menjadi titik awal pembentukan generasi Muslim terpelajar. Dari rahim lingkungan pendidikan dan budaya inilah Abdul Wahhab tumbuh. Ia menyerap tradisi keilmuan Islam klasik sekaligus menyaksikan langsung dinamika transisi sosial, budaya, dan politik di Jazirah Arab pada masa-masa awal berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Kemampuannya dalam mengolah bahasa Arab secara fasih dan indah membawanya masuk ke dunia sastra dan jurnalistik, dua bidang yang saat itu sedang mengalami kebangkitan di Hijaz. Abdul Wahhab kemudian dikenal luas sebagai salah satu pelopor utama dunia susastra dan jurnalistik modern di Arab Saudi, terutama pada masa-masa awal transisi Hijaz dari wilayah berotonomi tinggi di bawah kekuasaan Utsmani menjadi bagian integral dari Kerajaan Saudi. Melalui tulisan-tulisan, artikel, dan karya sastranya, ia menyuarakan ide-ide pembaruan, refleksi budaya, serta identitas intelektual Hijaz yang kosmopolitan, sebuah nilai yang sangat mungkin dibentuk oleh latar belakangnya sebagai anak perantau Nusantara. Namun ironisnya, meskipun namanya harum di dunia Arab, nama Abdul Wahhab Al-Asy nyaris tidak tercatat dalam historiografi Indonesia, apalagi Aceh. Ia menjadi tokoh yang dihormati di Makkah, tetapi terasing di tanah leluhurnya. Ketidakhadiran namanya dalam narasi sejarah nasional merupakan cerminan dari minimnya perhatian kita terhadap diaspora intelektual Nusantara yang memberi kontribusi besar di luar negeri. Dalam konteks ini, nama Abdul Wahhab layak disejajarkan dengan Ali Ahmad Bakatsir, tokoh sastra drama Arab modern yang berasal dari Surabaya dan berkarir di Kairo, Mesir, pada paruh pertama abad ke-20. Kedua tokoh ini sama-sama lahir dari rahim peradaban Nusantara, namun menorehkan prestasi emas dalam perkembangan intelektual dan budaya dunia Arab modern. Figur Abdul Wahhab Ibn Ibrahim Al-Asy menjadi bukti kuat bahwa diaspora Aceh, dan lebih luas lagi, diaspora Nusantara, memiliki kontribusi yang tidak dapat diabaikan dalam sejarah global Islam dan dunia Arab. Ia merupakan simpul dari jaringan intelektual yang menghubungkan Makkah, sebagai pusat spiritual dunia Islam, dengan Aceh, yang sejak lama dikenal sebagai Serambi Mekah.
Dalam dunia yang kini terhubung secara digital dan arus informasi begitu cepat, penting bagi generasi muda Indonesia untuk kembali menelusuri jejak-jejak emas para leluhur yang membangun jembatan antara peradaban. Abdul Wahab Al-Asy bukan hanya milik Makkah atau Saudi Arabia. Ia adalah bagian dari warisan kita, warisan Aceh, warisan Indonesia. Kini, sudah saatnya nama-nama seperti Abdul Wahab Al-Asy dikembalikan ke dalam ruang publik, tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi masa depan, bahwa anak bangsa, dari ujung barat Nusantara, mampu memberi warna pada peradaban dunia. Tak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan pendidik, Syekh Ibrahim Al-Asy juga merupakan tokoh sosial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap komunitas perantau Aceh di Makkah. Salah satu warisan nyatanya adalah pendirian kompleks pemukiman yang dikenal dengan nama Dar Al-Asy atau Rumah Aceh. Kompleks ini bukan sekadar hunian, melainkan menjadi simbol kehadiran diaspora Aceh di Tanah Suci. Dar Al-Asy terdiri dari 4 unit rumah bertingkat, yang pada masa itu dapat dikategorikan sebagai bangunan apartemen modern. Rumah-rumah ini tidak hanya dihuni oleh keluarga besar Syekh Ibrahim, tetapi juga dibuka sebagai tempat singgah bagi jamaah haji asal Aceh dan kawasan sekitarnya, termasuk para pelajar dan peziarah. Dalam konteks sosial budaya, Dar Al-Asy berfungsi seperti sebuah community hub atau pusat komunitas bagi masyarakat Aceh perantauan, menjadi tempat berbagi, belajar, dan berteduh di tengah kota suci Makkah. Di lingkungan rumah inilah Abdul Wahab Al-Asy dibesarkan. Sejak kecil ia hidup dalam atmosfer keilmuan, spiritualitas, dan interaksi multikultural. Dididik langsung oleh ayahnya di Kutab Asyiyah, ia memulai perjalanan intelektualnya dengan mempelajari Al-Quran, dasar-dasar ilmu agama, dan bahasa Arab klasik. Di tempat itulah pula ia menghatamkan Al-Quran, sebuah prestasi yang mencerminkan semangat belajarnya yang luar biasa sejak usia dini. Menginjak usia 10 tahun, Abdul Wahab melanjutkan pendidikannya ke salah satu lembaga pendidikan paling ternama di Makkah pada masa itu, yaitu Madrasah Al-Falah. Sekolah ini terkenal sebagai lembaga yang memadukan sistem pendidikan tradisional Islam dengan unsur-unsur metode modern, menjadikannya sebagai center of excellence bagi pelajar-pelajar dari berbagai penjuru dunia Islam. Tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, Abdul Wahab juga aktif menimba ilmu melalui halaqah-halaqah keilmuan di Masjid Al-Haram, tempat di mana para ulama besar dari seluruh dunia mengajar berbagai disiplin ilmu. Dari tafsir, hadis, fikih, hingga logika dan filsafat. Selain itu, ia juga membaca secara otodidak berbagai buku dari berbagai disiplin ilmu. Kombinasi antara pendidikan formal, tradisi halaqah, dan pembelajaran mandiri ini menjadikannya sebagai intelektual multibidang yang memiliki wawasan luas dan mendalam. Puncak awal karir intelektualnya ditandai dengan pengangkatan Abdul Wahab sebagai guru di Madrasah Al-Fahriyah pada tahun 1341 Hijriah 1922 Masehi. Ini merupakan pengakuan atas kapasitas ilmiahnya yang luar biasa, bahkan di usia yang masih muda. Beberapa tahun kemudian, ia juga mulai mengajar di alma maternya, Madrasah Al-Falah, pada tahun 1347 Hijriah atau tepat pada tahun 1929 Masehi. Kepercayaan untuk menjadi pengajar di lembaga-lembaga pendidikan prestisius di Makkah ini memperkuat posisinya sebagai intelektual muda yang disegani. Namun, pencarian intelektual Abdul Wahab tidak berhenti pada pengajaran semata. Ia melihat potensi besar dalam media massa sebagai alat untuk menyebarkan ide dan mencerdaskan masyarakat. Maka, pada tahun 1350 Hijriah atau tepat pada tahun 1931 Masehi, bersama rekannya Muhammad Shalih Nasyif, ia mendirikan surat kabar yang diberi nama Saut Al-Hijaz, yang berarti suara Hijaz. Kelahiran Saut Al-Hijaz menjadi tonggak sejarah penting dalam dunia pers Arab, karena ia merupakan surat kabar swasta pertama yang terbit di wilayah Hijaz dalam periode modern, khususnya sejak Hijaz menjadi bagian dari kerajaan Saudi Arabia yang baru berdiri. Media ini menjadi platform penting untuk menyuarakan isu-isu sosial, budaya, pendidikan, dan politik lokal, serta memperkenalkan pembaruan pemikiran dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi besar. Abdul Wahab Al-Asy menjabat sebagai pemimpin redaksi, Rais Tahrir, pertama surat kabar tersebut. Dalam kapasitas ini, ia tidak hanya mengelola konten, tetapi juga menulis editorial, opini, dan artikel sastra yang penuh pemikiran kritis. Gaya penulisannya yang elegan dan berna segera menjadikan Saut Al-Hijaz sebagai media berpengaruh di kalangan pembaca Hijaz dan bahkan di luar wilayah itu. Melalui Saut Al-Hijaz, Abdul Wahab memperkuat posisi sebagai pemikir dan penulis publik. Ia tidak hanya menyuarakan realitas masyarakat,
tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir, berdiskusi, dan membentuk opini. Dalam konteks sejarah media Arab Saudi, surat kabar ini menandai awal dari era baru jurnalistik independen dan intelektualisme publik di negeri itu. Menariknya, jika ditarik garis ke belakang, keterlibatan Abdul Wahab dalam dunia jurnalistik bukanlah kebetulan, melainkan buah dari ekosistem pendidikan dan budaya yang telah dibentuk sejak kecil, dari kutab ayahnya, lingkungan multikultural rumah Aceh, hingga tradisi intelektual Masjidil Haram. Ia adalah contoh nyata dari hasil perpaduan antara tradisi dan modernitas, antara akar lokal dan sayap global. Reputasi Abdul Wahab Al-Asyi sebagai pelopor dunia jurnalistik di wilayah Hijaz tidak hanya melejit dalam waktu singkat, tetapi juga bertahan dalam lintasan sejarah sebagai salah satu fondasi awal terbentuknya kebudayaan pers modern di Jazirah Arab. Tak berlebihan jika namanya disandingkan dengan para tokoh besar pembaruan pemikiran Arab di awal abad ke-20. Kiprahnya sebagai jurnalis, sastrawan, dan pemikir sosial telah memberi warna tersendiri dalam dinamika intelektual Arab Saudi pada masa transisi menuju negara modern. Namun, bukan hanya dalam bidang jurnalistik namanya bersinar. Abdul Wahab juga dikenal luas sebagai pelopor dunia susastra modern Hijaz. Sebuah posisi yang tidak mudah dicapai pada masa di mana kehidupan sastra Arab masih dalam proses pembentukan ulang pasca keruntuhan Khilafah Utsmaniyah dan masuknya arus modernisasi dari Barat. Dalam konteks ini, Abdul Wahab Al-Asyi tampil sebagai jembatan antara tradisi klasik Arab dengan nilai-nilai modern, menuliskan kritik sastra dan puisi dengan gaya yang khas dan tajam. Selain menulis artikel-artikel pemikiran yang dimuat secara rutin di surat kabar dan majalah, Abdul Wahab juga menulis berbagai karya sastra, sejarah, serta kritik sosial politik. Ia tidak hanya berkutat dalam satu bidang, tetapi mampu menavigasi pelbagai cabang keilmuan dan kesenian dengan piawai. Inilah yang membuatnya diakui sebagai intelektual Renaissance Hijaz, dengan kecakapan menulis yang tak terbatas pada satu disiplin. Untuk memperkuat ekosistem sastra di Arab Saudi, ia mendirikan sebuah lembaga sastra yang dikenal sebagai Al-Nadi Al-Adabi Al-Suudi, Persatuan Sastra Arab Saudi. Lembaga ini menjadi forum penting bagi para penulis, penyair, dan intelektual Hijaz dalam mendiskusikan perkembangan dunia sastra Arab modern. Melalui forum ini pula, Abdul Wahab mendorong munculnya generasi baru sastrawan muda Saudi yang lebih terbuka terhadap gaya dan pendekatan modern dalam menulis karya sastra. Karya-karya intelektual Abdul Wahab Al-Asyi mencerminkan keluasan wawasan dan kedalaman pemikiran yang luar biasa. Di antara karya-karya pentingnya yang tercatat dalam Khazanah Sastra dan Intelektual Arab Modern adalah 1. Diwan Syauq wa Syauq, sebuah kumpulan puisi yang mencerminkan nuansa cinta, kerinduan, perenungan spiritual, serta kegelisahan sosial yang dialami dalam perantauan dan pergolakan zaman. Diwan ini menjadi salah satu karya penting dalam peta sastra Hijaz modern. 2. Fath Makkah, sebuah karya sejarah yang menyoroti peristiwa monumental penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad. Dalam karya ini, Abdul Wahab tidak hanya mengutip data sejarah, tetapi juga menyajikan analisis sosial religius yang dalam, menunjukkan kepiawaiannya sebagai sejarawan sekaligus pemikir moral. 3. Halal Huruf Darurah min Daruriyat Al-Bashar, sebuah esai politik filosofis yang membahas perang sebagai suatu keniscayaan dalam dinamika sejarah umat manusia. Dalam karya ini, Abdul Wahab mengajak pembacanya untuk merefleksikan realitas konflik dalam bingkai kemanusiaan dan nilai-nilai etika. Beberapa puisi Abdul Wahab juga terhimpun dalam antologi puisi Hijaz modern, yang mencakup karya-karya penyair kontemporer dan pendahulu pada era transformasi budaya Arab Saudi. Beberapa antologi yang mencatat karyanya antara lain: 1. Al-Adab Al-Hijazi, 2. Al-Mawsu'ah Al-Adabiyah, 3. Wahi Al-Syahra. Pencantuman puisinya dalam karya-karya antologi ini menunjukkan bahwa karya Abdul Wahab bukan hanya dikenal secara lokal, tetapi telah menjadi bagian dari khazanah sastra Arab yang lebih luas, dihargai oleh para akademisi, penulis, dan pecinta sastra Arab dari berbagai wilayah. Sosok pribadi Abdul Wahab Al-Asyi digambarkan oleh putranya, Ahmad Syauqi Ibn Abdul Wahab Asyi, sebagai seorang sastrawan dan jurnalis yang sangat dekat dengan para ulama. Ia menjembatani dua dunia yang seringkali dianggap bertentangan, dunia religius dan dunia sekuler, dengan cara yang halus namun tegas. Ia adalah pribadi yang lembut dalam interaksi, tetapi tegas dalam prinsip. Sebagai seorang ayah dan guru, ia dikenal berwawasan luas, menghormati perbedaan pendapat, dan sangat terbuka terhadap berbagai macam aliran pemikiran. Dalam era yang penuh turbulensi, di mana dunia Arab sedang mencari jati diri baru antara tradisi dan modernitas,
Abdul Wahhab menjadi sosok murabbi yang memberi arah tanpa memaksakan kehendak. Ia bukan hanya mewariskan karya, tetapi juga mewariskan nilai, keterbukaan, penghormatan pada ilmu, dan semangat untuk mencerdaskan umat. Akhir hayatnya tiba pada tahun 1985 Masehi atau tepat pada tahun 1406 Hijriah, di kota suci Makkah, tempat ia dilahirkan, belajar, berjuang, dan mengabdikan hidupnya. Ia dimakamkan di Jannat al-Ma'ala, pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan banyak tokoh besar Islam, termasuk keluarga Nabi dan para sahabatnya. Warisan Abdul Wahhab al-Asy bukan hanya terpatri dalam tinta sejarah, melainkan juga hidup dalam narasi perkembangan intelektual, sastra, dan pers modern di Jazirah Arab. Sebagai putra Aceh yang berakar kuat dalam tradisi Islam, namun terbuka terhadap perkembangan zaman, ia telah membuktikan bahwa peran umat Melayu dalam dunia Islam internasional tidaklah kecil. Melalui pena dan pikirannya, ia menjadi jembatan antara timur dan barat, antara tradisi dan kemajuan. Hari ini, namanya mungkin tidak banyak dikenal di negeri asalnya, namun karyanya tetap berdiri tegak sebagai bagian dari sejarah kebangkitan pemikiran Arab modern, dan itu adalah warisan yang tak ternilai. Jika kisah ini menginspirasi Anda, bantu sebarkan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar semakin banyak yang tahu bahwa dari Aceh telah lahir cahaya yang pernah menerangi dunia Arab. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.